Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, berjumpa lagi ya dengan saya. Kemarin di awal kita sudah belajar yang namanya di video 1 ya. Kita sudah belajar eh, dasar dari pemrograman C. Untuk lanjutannya sekarang kita akan belajar yang namanya suatu tipe data. Nah, tipe data. eh, Seandainya kita membuat suatu program, terkadang kita akan menginputkan yang namanya suatu tipe, entah itu berbentuk tulisan ataukah huruf ataukah angka desimal. Nah, itulah yang namanya suatu tipe data. Kalau suatu tipe data teks itu dalam suatu pemrograman dia dinyatakan bertipe karakter. Oke ya, langsung di sini saya membuat suatu contoh program ya yang sudah saya buat. Di sini ada integer, ada karakter ya. Oke. Sebelumnya di sini banyak ya tipe data itu ada integer, ada unsick integer, ada karakter, unsick karakter, unsick long, long. Nah, ini beberapa dari tipe data. Apa sih bedanya? Bedanya kalau misalnya integer itu dia digunakan untuk huruf ya, untuk angka. Dia itu jangkauan nilainya adalah min 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, ini jangkauan nilainya. Kalau seandainya kita menginputkan, kita menggunakan tipe data integer, sedangkan input nilai yang kita masukkan itu di luar dari jangkauan nilai ini, maka nanti hasilnya yang keluar adalah berbeda ya dari apa yang kita inputkan. Nah, itu. Oke, coba kita lihat di sini program yang sudah saya buat ya. Di sini saya menggunakan yang namanya integer. Integer A itu 100 dan C itu 200. Integer, kemudian karakter. Nah, kalau kita membuat suatu karakter itu teks ya, kita harus membuatnya dan memberikannya tanda petik. Kalau tidak maka dia akan terjadi error ya. Nah, di sini coba kita jalankan programnya, akan jadi seperti ini ya. Nah, data A 200, data B ya. Untuk sementara saya hapus dulu. Nah, kita jalankan data A 100, data B ya. Nah, inilah program jika sudah kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, oke, saya jelaskan. Di sini kita lihat ada fungsi printf yang fungsinya adalah menampilkan data di layar. Kita lihat di sini. Ingat, kita buat tanda petik. Jika dalam teks data A sama titik 2. Nah, ini yang bingung mungkin ya. Kok ada persen ini? Apa ini, janjian nyasar salah copy paste mungkin ya? Enggak. Ini memang sengaja saya tuliskan. Apa maksudnya? Ini ada rumusnya ya. Kita nggak bisa buat sembarangan. Kita tadi menggunakan fungsi integer. Kita lihat di sini formatnya. Nah, inilah bedanya pemrograman saya dengan yang lain ya. Dia harus menggunakan format seperti ini. Kalau misalnya integer, formatnya itu adalah %d atau %i. Nah, di sini karena saya membuat tipe data dengan tipe karakter integer, maka integer itu harus dengan format i. Nah, lihat ya programnya. Nah, di sini akan tertulis data A titik 2 100. Nah, jadi fungsi dari %i ini ketika tampil di layar akan digantikan dengan data yang sebelumnya kita masukkan. Integer ini karena dia bersifat integer, posisinya di sini digantikan dengan data ini ya yang sudah kita masukkan 100. Nah, kemudian ada garis miring n. Ini maksudnya adalah kita setelah data ini maka dia akan otomatis membuat new line atau paragraf baru.
Oke, setelah itu harus kita tutup tanda kurungnya. Nah, kemudian nih ada A. Apa maksudnya A? Nah, A ini maksudnya adalah menampilkan data di sini yang integer ini persen i, yaitu data A. Karena data A adalah 100, maka tadi yang muncul ya di sini, maka yang muncul adalah 100. Coba seandainya saya membuat data baru C misalnya ya. C sama dengan 200. Di sini saya ganti dengan C ya. C, coba kita jalankan ya. Apakah datanya 100? Nah, maka data yang keluar adalah 200. Ini akan sesuai dengan data yang kita masukkan. Karena data C adalah 200, maka di sini yang tampil 200. Beda kalau misalnya tadi saya dengan A ya, maka yang keluar adalah 100. Kalau misalnya kita munculkan dua-duanya ya, kita buat lagi persen i, kemudian A, kemudian kita koma B. Nah, oh yang muncul beda ya, bukan B mas ya, C ya, nggak salah. Nah, kita lihat yang muncul 100, 200. Untuk makanya kita kalau misalnya ingin seperti ini, kita buat ininya double ya, persen i kemudian persen i. Persen i di sini itu maksudnya adalah ini A, kemudian persen i di sini maksudnya adalah C, data C. Gitu ya. Oke, kemudian printf data B adalah, nah ini beda lagi, formatnya adalah persen C. Kita lihat di sini kalau misalnya bentuknya adalah karakter, dia itu bisa menggunakan persen D atau persen I, ini ditambah lagi ya, atau persen C. Kita bisa menggunakan tiga ini. Di sini saya menggunakan persen D, kemudian new line, buka tutup, kemudian B. Dan ntar fungsi B ini yang namanya karakter adalah nilai dari B, oke ya. Kemudian catch return sudah saya jelaskan di bab pertama di awal. Oke, cukup jelas ya. Cukup sekian untuk pagi ini. Kita lanjutkan. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi